Almarhum sampun meninggal dunia nggih harami lek kubur niki. Makin almarhum temaafan nggih, selapung kena nggih, arak sikit nganjang. Ndek uni. Ndek tak tinjot niki ibu-ibu ndek maafan uni. Berjaguran lek luah kubur tanpa ada berjaguran anak-anak. Tiang berketuan, saya hendak milih maafan niki. Tiang semeton uni. Napi penyebab ya baik tanak tiang ni gara-gara tanak niki terebutan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرة المحترمين حضرة المكرمين Ashabul Fudala yang muliakan, Al-Mukarramun, para tokoh agama, mami-mami, tokoh masyarakat, bapak ibu, para tokoh pemuda, singkatnya jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang penuh berkah makin niki, alhamdulillah tiang pelungguh kita semua Allah pertemukan kita di rumahnya, di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Nurul Mukmin. Semoga dengan kehadiran kita bersama di tempat yang mulia ini, Allah senantiasa meridhai setiap langkah kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing langkah-langkah kita menuju ridhonya, dan dianugerahi kita kebaikan dunia akhirat, dan dijauhkan, dijaga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, umatnya, dan teriring salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh hamba Allah yang disaksikan langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah hamba Allah yang beriman. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat laki-laki maupun perempuan yang mereka datang ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah, membaca Al-Quran, duduk di masjid di majlis-majlis ta'lim, maka beliau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa mereka adalah hamba Allah yang beriman. Maka tiang pelungguh disaksikan langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah hamba Allah yang beriman. Dan orang-orang yang makmumurkan masjid, firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah
wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya mereka hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjid adalah hamba Allah yang beriman kepada Allah, firman Allah dalam surah At-Taubah. Dan mereka beriman kepada hari akhir, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti mereka akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan tiang pelungguh yang hadir di masjid, solat berjamaah disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Kemudian termasuklah kita di dalam doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, icanin keberkahan terhadap umatku di waktu pagi, di waktu subuh mereka. Dan Allah bersumpah, was-subhi idza tanaffas. Apabila waktu fajar sudah mulai menampakkan, artinya sudah nampak waktu subuh. Di waktu subuh Allah icanin berkah yang sangat banyak. Dan dewek tiang bersyukur, alhamdulillah hari ini pulih hadir bisa bersilaturahim kepada tiang pelungguh jamaah yang ada di Masjid Nurul Mukmin Lembuat. Dan ramai kita hadir di masjid, maka ini semua akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini turun berkenaan dengan terjadinya peperangan innama ya'muru masajidallah. Sebelumnya ayatnya ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fil nari hum khalidun. Ketika terjadinya peperangan Badar pada tahun kedua Hijriah, ketika baru 2 tahun baginda Nabi di Madinah, terjadilah peperangan Badar yang diawali ketika pulangnya Abu Sufyan dari negeri Syam membawa perniagaan yang sangat banyak, berjumlah miliaran rupiah. Ketika dia balik dari negeri Syam niki perpaduan dulu negeri baik Damaskus, Palestina, Yordan, ini namanya Syam, negeri Syam, yang Abu Sufyan pulang dari situ membawa perniagaan yang sangat banyak. Karena ada informasi Abu Sufyan mendengar kalau ada nanti ini serangan dari umat Islam di Madinah, jadi takutnya bukan main Abu Sufyan. Kemudian dia minta bantuan ke Mekah, dia minta Abu Jahal tolong selamatkan harta saya karena saya akan balik ke Mekah. Maka dikirimlah pasukan yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal berjumlah 1000 lebih. Nah, ketika mereka menyampaikan datang di situ, tinggallah mereka di Badar. Apa katanya Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, ini harta sudah terselamatkan, maka mari kita kembali lagi ke Mekah. Saking sombong, gaya sombong bahasanya Abu Jahal, dia katakan pokok nani wah kedong sak sugul leman bali. Sekalian kita cari Muhammad si gedak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saran Abu Jahal niki. Ketika beliau hijrah hidup ataupun mati, yang penting nanti siapa yang bisa tangkap Muhammad, katanya Abu Jahal, Abu Lahab, yang bisa memenggal kepalanya, nauzubillah, akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Bayangkan, lamun unta makin aji telung dasa aja 40 juta aja sikit unta kalian. Telung dasa kali 100 berarti 3 miliar hadiah. Laik niki. Bayangkan begitu bencinya Abu Jahal ini kepada baginda Nabi dan umat Islam. Nah, ketika dia sampai di Badar, bersumbar dengan sombongnya Abu Jahal. Nani ya tendot elek Badar 3 hari 3 malam kita mengkila, kita teler ngenem tuak. Ini katanya Abu Jahal. Bayangkan, naudzubillah, sombongnya. Akhirnya terjadilah peperangan, dihadapilah mereka yang tadinya mereka mau menyebut tapi dihadang oleh baginda Nabi yang berjumlah umat Islam waktu niki
sepertiga dari jumlah orang-orang kafir Quraisy yang datang. Jumlahnya berjumlah 313 orang. Dihadapi di Badar pada tanggal 17 Ramadan. Pada hari Jumat 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Umat Islam menghadapi orang-orang kafir dengan penuh kesabaran, ikhlas, tawakal kepada Allah. Maka Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran yang panjang lebar tentang pertolongan Allah, yang Allah ingatkan umat Islam dengan pertolongannya di dalam surah Ali Imran. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Bala in tasbiru, terus sampai ayat ke bawah. Ini menjelaskan pertolongan Allah terhadap hamba Allah yang beriman, yang ikhlas hati mereka karena Allah dan mereka bertawakal, maka Allah bantu mereka. Sebagaimana terjadinya peperangan Badar. Ketika peperangan berkecamuk, tiba-tiba ada 2 orang anak muda, pemuda Ansor, datang kepada sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Paman, yo ning sabajang niki, nggih, mbe aran Abu Jahal sakirang-girang caci Rasulullah niki. Yang mencaci Rasulullah ini mana dia, yang namanya Abu Jahal. Tunggu bahasan Abdurrahman bin Auf. Nah, datang dia. Akhir datang Abu Jahal, diserbu oleh 2 orang pemuda, kemudian dihantam sana kepalanya, rebak pelot Abu Jahal, marak niki matiin. Datang 2 pemuda niki, ya Rasulullah, saya telah membunuh Abu Jahal. Mana buktinya? Dibuka sekedua-duanya pedangnya. Betul. Siapa pemuda Ansor ini? Yang pertama Muaz, namanya bin Amr bin Jamuh, yang telah membunuh Abu Jahal. Yang kedua adalah Muaz bin Afra. 2 pemuda inilah yang telah membunuh Abu Jahal, yang selalu memusuhi umat Islam. Jadi umat Islam tidak menyerbu, tetapi mereka diserbu, maka dihadapi orang-orang kafir Quraisy. Nah niki. Jadi tertangkaplah paman Nabi bernama Abbas sebelum dia masuk Islam. Ya, putra beliau bernama Abdullah, sehingga terkenal dengan sebutan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Al-Abbas ditangkap menjadi tawanan, kemudian dia dikasih terus sambil diomel sama Sayyidina Ali. Wahai paman, mari bersama-sama dalam Islam supaya engkau selamat. Ke dalam engkau menjadi Islam, maka taslam, engkau menjadi selamat. Tetapi apa katanya Abbas ketika dia belum masuk Islam? Kami yang memakmurkan masjid, kami pokoknya dia ulang-ulang kebaikannya, senulang dan itu ni sama memakmurkan masjid tu ni. Mbe buktiin memakmurkan masjid. Ya ni terkena Abbas, Al-Abbas paman Nabi. Dulu ketika orang berhaji, kami yang menyiapkan siqayatul haj wa imaratul masjidil haram. Kami yang menyiapkan minuman-minuman, air zam-zam kepada mereka yang berhaji datang. Dan dulu di zaman jahiliyah, kalau orang tawafnya orang-orang jahiliyah niki, dia belondan cara tawaf, harap niki berembai-bai ruan, dia kadu tangkong, dia kadu selana, dia semel ya engat. Bayangkan, kemudian baru dia sekali tawaf, langsung dia menghadap ya patung-patung yang mereka taruh. Ampura ibu-ibu, ya gede-gede diri melong niki. Ya napi arang batuk niki sampura. Nah, akhirnya turunlah ayat maka nalil musyrikin ayyamuru masajidallah. Tidak pantas orang musyrik itu mengatakan mereka yang memakmurkan Masjidil Haram.
Mereka syahidina ala anfusihim bil kufur, mereka menampakkan kekafiran mereka. Mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan tidak pantas, mereka mengagungkan diri mereka sebagai memakmurkan masjid. Maka ulaika habitat a'maluhum, hancur, tidak ada gunanya amal yang mereka lakukan. Wa finnarihum khalidun, mereka akan kekal orang-orang musyrik di dalam neraka selama-lamanya. Maka ayat berikutnya, innama ya'muru masajidallah, dengan yang makmurkan masjid, mereka adalah hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan niki tiang pelungguh termasuk hamba Allah yang memakmurkan masjid. Dan hamba-hamba Allah yang ketika mereka duduk di masjid, dia ngaji, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh para al-mukarramun, para guru-guru kita, maka Allah akan jamin apa yang Allah jamin dalam hati mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka. Pelungguh melamun bedait kanca turis-turis ketika sebelum corona, mereka datang rame turis ke Senggigi, datang mereka ke Gili terowongan, sampun ibu-ibu juga Gili terowongan niki dayan gunung liwat Gili manuk Gili napi arah telu Gili niki pokok terakhir Gili terowongan arah niki. Nah sampai terakhir niki lambat beketuan turis sedatang ke Indonesia, bahasa Lembuak dekado, sir, what is your purpose coming here? Hamar niki untuk ketuan napi tujuan anda datang. Ternyata rata-rata turis niki datang ke Indonesia, I'm coming here, I want to get the peace, I want to get the happy in my heart. Ya bahasa niki melihat kedatang ke Indonesia, saya melihat ketenang, saya bisa berlibur untuk menikmati indahnya. Nah ketenangan turis, mereka datang ke Indonesia, dia cari pantai, sedih-sedih pantai, tahu nama lelah ngalak, langkep turis niki yang melihat bidang. Sejeluan berjelung di ninik bidang karena memang ia putih niki turis-turis niki. Lamun itu alhamdulillah tiang dia tak perlu berjeluh bidang orang niki, alhamdulillah niki nikmat Allah berikan. Turis berjeluh-jeluan kepingin dia hitam, itu alhamdulillah. Dait Allah icanin tiang pelungguh walaupun marak niki hitam, alhamdulillah ya Allah. Syukur. Lamun ibu-ibu putih ruan muan jelap tendaitan si berangkat niki dah kada nyebuk tedai tedoan mati dina ke malam pedas ruan mua di ibu-ibu lamun de putih lagu marak tiang niki tidam mati ndek mati jile lelah berangkat niki metean ya den pedas ruan, tetapi semua ada hikmah alhamdulillah. Maka Allah berikan ketenangan umat Islam di masjid. Datang tiang pelungguh duk masjid tenang hidup. Datang balik bareh ingat dek utang temalik datang balik. Nah, biasa ni kita jalani kehidupan niki dengan penuh kebahagiaan, penuh kesabaran. Ini kebahagiaan, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi cinta oleh kasih sayang Allah. Allah mencintai tiang pelungguh, Allah icanin sehat wal afiat. Makanya nikmat sehat niki mahal harganya. Harta yang paling tidak terhitung adalah nikmat sehat. Apa yang Allah berikan le awak tiang pelungguh niki adalah nikmat rezeki yang Allah berikan. Mungkin dakat tebeng kepeng selain miliar. Terjauhan sering tiang berikan contoh. Terjauhan selain miliar, 5 koper sekek koper 5 miliar isin. Terjauhan pul balik isi 5 selain miliar kepeng. Ya tetebeng cemoh tetebeng melen de kepeng nggih tolok cemoh teh lagu napi dengan hajok kepeng niki bait wah selain miliar niki lagu arak tiang endeng napi ya dendeng sila on itu beketua si cemoh mau selain miliar ya tiang endeng penentang de setui hunin marak niki dari apa kepeng selain miliar kadut be mandi tu bersimbut kepeng selain miliar ketimbang ya penentang ya terbaik. Nah niki nikmat yang Allah berikan. Maka ucapkan kalimat setiap hari, setiap menit, setiap detik, alhamdulillah rabbil alamin. Ini adalah pemberian Allah nikmat sehat niki. Berapa banyak orang di rumah sakit makin niki dalam keadaan kurang sehat. Mau tiang pelungguh syukuri. Ini tidak bisa dibanderol dengan harga uang. Tangan bisa bergerak, bisa memegang nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kana anhu mas'ulah, nanti di hadapan Allah kelak. Bersyukur tiang pelungguh dalam keadaan sehat,
datang ke masjid, Allah anugerahi hati yang tenang, hati yang sehat insya-Allah. Nah niki. Kemudian ketika kita hadir di masjid, Allah icanin tiang pelungguh niki, Allah satukan hati kita. Baginda Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka di dalam Islam. Itu di Arab ketika baginda Nabi diutus oleh Allah lebih dari 30, bayangkan 30 kelompok-kelompok di sana yang mereka mengagung-agungkan kelompok-kelompok mereka. Termasuklah yang sombong itu Abu Jahal, dia selalu mengatakan dirinya, saya adalah keturunan dari Bani Makhzum, saya adalah tokoh Quraisy, saya orang kaya, saya banyak harta. Unin sombong Abu Jahal niki. Tetapi ketika dia mati meninggal dunia, dia tidak mengucap kalimat la ilaha illallah, Allah temproh dia ke dalam neraka jahanam, tidak ada yang bisa membantu dia. Maka inilah innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman dia bersaudara. Di dalam kita hadir di masjid, Allah satukan hati kita, tenang kita di dalam masjid karena Allah berikan ketenangan tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain Allah jelaskan bahwasanya hambanya yang paling bertakwa adalah orang yang dekat kepada Allah dan mereka adalah yang bertakwa. Dengan firman-Nya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah satukan umat Islam yang mereka Allah jadikan mereka manusia niki berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bahasanya beda-beda. Tetapi dalam Islam mereka disatukan, innamal mu'minuna ikhwah. Lama pelungguh berangkat dinasibkan berhaji di Mekah niki berbeda bahasa jutaan orang datang. Jangankan di Mekah, di sini saja Lembuak sama Montongare bahasa Sasak insyaallah hampir sama. Tetapi mulai sampai Lombok Timur mulai agak bingung-bingung bahasa, apalagi sampai Sumbawa. Angka kita tahu niki bahasa niki taruh nyaur-nyaur niki. Mulai imsak di Kota Bima. Kota Bima ede dombojo mulai niki penjelasan napiara ya taruh imsak niki. Nah terus sampai wah bahasa Bima anu niki waur ngaha waktu imsak waur datang. Bahasa Bima datang nanti bahasa Sumbawa. Bapak ibu kam waktu imsak untuk Sumbawa. Datang Lombok Timur, datang sampai Lombok Tengah, sampai Lombok Utara. Lombok Utara pun terkadang kita nggak ngerti bahasanya. Bayangkan, sawit di melakun, sawit di menjojak, ngerti bahasa. Tetapi Allah satukan dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Satu hati kita karena Allah. Dan umat Islam itu dia tidak boleh saling menzalimi, maka dia selalu saling mendoakan. Apa yang kurang saling melengkapi. Nah inilah yang dibangun oleh baginda Nabi. Para sahabat mereka dekat dengan sahabat yang lain. Yang dulu sebelum Islam di tahun di perang ada Aus namanya, kelompok Aus, ada Khazraj. Ini perang-perang diri purun sebelum datang Islam. Maka datang Islam, mereka disatukan hati mereka. Mereka ikhwakunu ibadallahi ikhwana, menjadi hamba Allah, dia bersaudara. Nah suatu hari menjadi renungan tiang pelungguh, rapat sahabat-sahabat Nabi dipimpin oleh Abu Dzar. Termasuklah di situ ada Saifullah yang disebut dengan Khalid bin Walid ikut rapat. Bilal ikut rapat. Bilal, beliau sebelum beliau niki menjadi tokoh, beliau menjadi budak. Dan nama majikannya adalah Umayyah bin Khalaf. Disiksa Bilal. Nah ketika rapat Bilal hadir. Jadi apa katanya Sayyidina Umar tentang Bilal? Abu Bakrin Sayyiduna, Abu Bakar adalah tokoh kita. Wa a'taqa Sayyidana yakni Bilalan, dialah yang telah memerdekakan tokoh kita, yaitu Bilal bin Rabah.
Nah, Bilal bin Rabah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau menjadi muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat sahabat niki. Ketika dia rapat, semua sahabat usul untuk membahas satu peperangan. Barulah nyampe rapat niki usul Bilal. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, boleh saya ngusul? Boleh, silahkan. Ngusul Bilal. Tidak diterima usulannya sama Abu Dzar. Namanya Abu Dzar kan manusia biasa, Bapak Ibu. Le angen niki melin sili nyebang Abu Dzar. Lupa Abu Dzar sifat Bilal. Bilal niki dan keturunan dengan bidang beliau niki Ethiopia, Habasyah, negeri Habasyah. Beliau keturunannya orang kulit hitam. Dipanggil sama Abu Dzar. Tedok bidang ulin kena dengar. Mendek gedak Bilal. Tahu ni tu bidang ulin nempoh tu marah niki ulin Bilal. Nah ini jak laporan doan, demi Allah saya akan laporkan kepada Rasulullah bahasa Bilal. Berangkat Bilal. Nah ni jak sampai di hadapan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Bilal, berembe urun sebang, berembe tadah niki ya Rasulullah. Kan itu rapat. Terus kita usul-usul, maka kena itu bidang teduk bidang keturunan dengan bidang ini kena tiang bahasa Bilal di Pak Rasulullah. Merah wajah Rasulullah, panggil Abu Dzar, tempuh Abu Dzar, iya, suruh menghadap oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Leger Abu Dzar, nyala ya tersilik warna ni ke. Datang Abu Dzar, nunduk. Abu Dzar, iya ya Rasulullah, betul apa yang disampaikan oleh Bilal? Kamu memanggil Bilal dengan sebutan keturunan bidang? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Tiang kan lebih tua, tiang lebih senior. Walaupun begitu engkau lebih senior, lebih tua, tapi itu panggilan jahiliyah. Empoh sasolah cara empoh dengan lamun aran Bilal unin empoh dekanggo empoh dengan kena bidang. Itu panggilan jahiliyah. Nggih ya Rasulullah, yang tunas maaf. Nyesel Abu Dzar, bayangkan. Nah ia bersaling empoh niki ampura, bersaling empoh ada sasolah tak saling empoh. Apalagi di rumah tangga. Lamun ibu-ibu ulik tempoh si bapan kena ya Humaira, wahai yang kemerah-merah jambu, demen ibu-ibu tempoh sak solah unin tempoh insya-Allah hak mula tisian tekupi segelas lek kelemak niki, lamun demen dengan nina niki 3 gelas tisian kelemak niki. Nah ya empoh solah angkat ni solah aran dengan Hamidah aran seninan medok unin poh seninan. Ampura mohon maaf. Terusan solah aran dengan niki panggilan-panggilan dengan pokok solah aran dengar ya pokok ya ngepot doan lain empoh-empoh dengan. Nah empoh ibu makin niki my love cintaku, oh cintaku marak niki. Jadilah mudah dengan nina tempoh kena cintaku, insya-Allah engkah bekanduk kangkung diri. Ni tahun semamun demen pelecing setiap jelun pian pelecing. Kelemak pelecing, Zohor pelecing, kemalam pelecing, setiap jelun kan kepelecingan semamun niki tetap lalu. Nah sebisa mungkin memanggil orang dengan solah cara memanggil, inilah panggilan dalam Islam. Di Mekah, Madinah kita pasti dipanggil walaupun nama kita berbeda. Ya Muhammad, ya Muhammad, bagus cara tempuh. Nah nikilah panggilan yang baik. Maka apa katanya Abu Dzar? Demi Allah, wallahi saya akan minta maaf sama Bilal. Dicari Bilal. Iya Abu Dzar, tolong otak di atas tanah. Genjah otak nani Bilal. Ya tiang endang maaf Bilal. Engkah ya tiang mah empoh-empoh saya kena lengek-lengek. Bilal menangis. Langsung dia peluk Abu Dzar. Abu Dzar, saya yang salah bahasa Bilal. Akhirnya mereka saling berpelukan, saling memaafkan. Inilah dalam Islam. Ni lau di kampung-kampung jauh-jauh, di narak di deriki le jauh-jauh niki. Kan dia guna Idul Fitri niki selesai Allahumma sholli ala Muhammad. Unit berdait kaca musuh bebuyutan di dah bersapaan bertahunan nyelontak iman niki Allah lain bersalam. Hak nia pun hak musuh niki aneh nyala berdait kuat di pedas serua dan di lain di nepot iman Allah bahawa nak ia hadir kanggu saling memaafkan. Mulai mak meninggal dunia berembe tak dia saling maafan. Ada nenek marah sikit gubok sempat tiang hadir arak dengan bilinan tiang tersuruh baca talqin arak ustaz sikit beliau takziah. Biasa lek kubur niki kan tendangan maaf almarhum. Ampun tumu mah
almarhum sampun meninggal dunia nggih harami lek kubur niki. Makin almarhum temaafan nggih, selapung kena nggih, arak sikit nganjang. Ndek uni. Ndek tak tinjot niki ibu-ibu, ndek maafan uni. Berjaguran lek luah kubur tempat ada berjaguran anak-anak. Tiang berketuan, saya hendak milih maafan niki. Tiang semerta uni. Napi penyebab ya baik tanak tiang ni gara-gara tanak niki terebutan. Allahu akbar. Mau sampai meninggal dunia dan milih maafan semerton sikit ibu sikit bapa. Bayangkan mau dengar salah lainan orang doa nak angkat nggih uni mau nia nganjang tumben tiang berdait ampura selait-lait terbetalat jok pekuburan tumben tiang berdait arak dengan hak maafan nggih ndek udin nia marak niki ya insyaallah le drike saling memaafkan marak niki. Apalagi tiang banyak dosa, banyak khilaf, karena niki waktu kita masih benar, masih belum dekman antara Aus, Khazraj, kemudian bagaimana sahabat Nabi, ada ulama bernama Ibnu Sirin, kemudian ada sahabat Nabi yang dulu mereka tidak punya apa-apa bernama Abu Dhamdham, yang hatinya selalu memaafkan umat Islam, panjang lebar dijelaskan di dalam baik dalam hadis, kemudian dijabarkan oleh para ulama. Karena waktu niki adalah waktu imsak, waktu nafiaran niki syuruk. Jadi kita batasi supaya ibu-ibu selalu makan mai, idap lalu makan laun niki. Bapak-bapak juga yang berangkat bekerja, niat karena Allah. Setiap langkah kita menjadi pahala, menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya makin niki syuruk niki lebih 24 nggih lebih 24 niki jam 6 lebih 20 tinggal 4 menit supaya persiapan kita. Jadi napi ron kelebihan mau solat sunat setelah kita salat subuh kita ngaji berzikir marak niki pada pahala kanca haji dan umrah tamah sempurna. Nah iya kemuliaan niki nendek langsung ule ada saat bau solat sunat 2 rakaat baru kita meninggalkan masjid, bismillah berangkat bekerja mencari kewajiban kita. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban suami, kewajiban seorang bapa mencarikan nafkah istri anak-anaknya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, mencarikan mereka pakaian bil ma'ruf, dengan penuh artinya kebaikan-kebaikan. Ada saat mencarinya niki dengan kebaikan-kebaikan yang dikenal, yang kebaikan niki akan mendatangkan kemuliaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar niki yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti bisa kita bertemu pada pertemuan-pertemuan kita lanjutkan nanti bagaimana para sahabat Nabi yang mereka hati mereka yang ketika mereka kesalahan langsung baginda Nabi yang mengingatkan mereka, menjadi pengingat bagi mereka, yang insya Allah menjadi amalan bagi kita untuk selalu kita saling memaafkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ampura agung sinampura kalau ada tutur kata tiang yang salah, mungkin dari penyampaian tiang ayahanda Al-Mukarramun. Tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa kita semua, semoga kita saling mendoakan sebagaimana Sayyidina Umar ketika beliau akan umroh didatangkan, dihadiri oleh baginda Nabi, dipanggil, ya Umar la tansani fi du'aika, wahai Umar nendek lupa kendah dalam doamu, sabda Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Inilah kalimat yang paling aku sukai daripada dunia dan isinya, katanya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Al-Fatihah. Tunas nih dalam. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا موافقا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب عبادك المؤمنين واجمع بيننا وبينهم على كلمتك الحق إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا صراطal ladzina. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata kami yang salah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.